Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nur Fadilah, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, Prodi Pendidikan Teknik Elektro, angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Nur Fadilah. Di sini saya akan menjelaskan tentang percobaan 2, yaitu mengukur arus arah dengan ampermeter, kumparan putar, dan besi putar. Nah, tujuan praktikumnya yaitu 1. Mahasiswa dapat memahami cara kerja alat ukur ampermeter. 2. Mahasiswa dapat menentukan kelas alat ukur ampermeter besi putar dengan referensi alat ukur kumparan putar. 3. Mahasiswa dapat membandingkan respon antara alat ukur ampermeter, kumparan putar, dan besi putar. 4. Mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum dengan benar. Dasar teori yaitu kelas alat ukur adalah suatu penggolongan alat ukur dilihat dari kemampuan alat ukur dalam menampilkan ketelitian penunjukan pada saat digunakan. Kelas alat ukur ini sekaligus sebagai jaminan yang diberikan oleh pabrik. Kelas suatu alat ukur adalah sebanding dengan kesalahan maksimal dan berbanding terbalik dengan batas ukurnya. Rumusnya yaitu kesalahan alat ukur sama dengan kesalahan maksimal per batas ukur dikali 100%. Jika kelas alat ukur telah kita ketahui, maka alat ukur lain yang lebih besar kelasnya dapat ditentukan dengan berdasarkan referensi alat ukur yang telah diketahui. Kelas alat ukur 2 sama dengan kelas maksimal plus kelas alat ukur plus batas ukur 1 dibagi per batas ukur 2 dikali 100%. Nah, ini adalah gambaran rangkaiannya. Untuk alat dan bahan itu power supply DC, ampermeter kumparan putar, ampermeter besi putar, rheostat, multimeter, dan kabel penghubung. Keselamatan kerja. 1. Jangan menghubungkan langsung ampermeter ke sumber tegangan karena akan menghasilkan pengukuran arus yang sangat besar sehingga merusak jarum penunjuk. Hubungkan ampermeter secara seri dengan beban. 2. Guna mendapatkan ketelitian pengukuran yang baik, gunakan skala yang menghasilkan pembacaan pendeteksi skala penuh. 3. Guna keamanan ampermeter, atur rheostat pada posisi R maksimum. 4. Periksakan rangkaian terlebih dahulu kepada dosen atau asisten sebelum diberi sumber tegangan. Langkah kerja, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. 2. Pastikan seluruh alat telah dikalibrasi atau zero set. 3. Buatlah rangkaian sesuai dengan gambar rangkaian. 4. Periksakan kepada dosen atau asisten. 5. Ukur nilai tahanan R, kemudian catat pada tabel yang tersedia. 6. Nyalakan power supply, catat penunjukan kedua ampermeter tersebut. Ubahlah nilai tahanan R dan lakukan langkah 5 dan 6 sampai 10 kali pengukuran. 8. Jika sudah selesai bongkar dan tempatkan alat dan bahan pada tempat semula. 9. Buat laporan sementara dan diminta ACC pada dosen atau asisten. Data pengukuran di sini di sumbernya yaitu 9 volt, kemudian R-nya 330 ohm. Nah, untuk IH-nya IS per R yaitu 9 volt dibagi 330 ohm sama dengan 0,027 ampere. I ukurnya 0,02. Kemudian persen kesalahannya yaitu 0,25 ampere. Yang kedua yaitu 9 volt dibagi 550 sama dengan 0,009 ampere dan I ukurnya 0,009 ampere, kemudian kesalahannya 0%. Kemudian yang ketiga 9 volt dibagi 470 ohm, hasil IH-nya yaitu 0,0917 ampere, I ukurnya 0,015 ampere dan persen kesalahannya 0,21%. Begitupun untuk pengukuran selanjutnya. Nah, di sini jelaskan prinsip kerja alat ukur besi putar dan kumparan putar. Jawabannya yaitu alat ukur besi putar berjenis tarikan atau attraction. Nah, gambar prinsip kerja alat ukur besi putar berjenis tarikan. Bila sebuah jarum penunjuk dipasangkan pada batang yang membawa pelat tadi, maka arus yang mengalir dalam kumparan akan mengakibatkan jarum penunjuk menyimpang. Kemudian sesuai dengan gambar bagian dan instrumen ketertarikan, besaran simpangan akan lebih besar jika arus yang mengalir pada kumparan besar, maka simpangan penunjuk yang bergerak di atas skala sebelumnya harus sudah dikalibrasi. Besarnya momen bergerak deflecting torque sesuai dengan gambar di bawah ini. Jadi
arus listrik melalui kumparan. Dengan demikian, plat besi yang termagnetisasi tersebut mempunyai kemagnetan sebanding dengan besarnya H yang bekerja sepanjang sumbunya, yaitu sebanding dengan H sin Theta plus 2, gaya F yang menarik plat ke dalam kumparan adalah sebanding dengan H, maka 2 sin Theta plus 2 jika permeabilitas besi dianggap konstan, maka H tinggi. Dengan demikian akan diperoleh persamaan berikut. Ini adalah persamaannya. Rumus-rumusnya. Nah, dengan demikian skala alat ukur besi putar adalah skala kuadratis. Jadi bila digunakan pada arus listrik bolak-balik maka 2 min I kuadrat RMS. Kemudian kumparan putar. Alat ukur kumparan putar adalah alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip kerja kumparan listrik yang digunakan dengan medan magnet yang berasal dari magnet permanen. Alat ukur kumparan putar sudah tidak terpengaruh oleh medan magnet dari luar karena telah memiliki medan magnet yang kuat terbuat dari logam alnico yang berbentuk U. Prinsip kerja alat ukur kumparan putar menggunakan dasar berdasarkan percobaan hukum Lorentz. Hukum Lorentz dikatakan jika sebatang penghantar dialiri arus listrik berada dalam medan magnet, maka pada kawat penghantar tersebut menghasilkan suatu gaya. Gaya yang dihasilkan adalah gaya Lorentz. Arahnya ditentukan dengan kaidah tangan kiri Fleming. Nah, hukum tangan kiri Fleming menjelaskan bahwa magnet permanen yang berbentuk tapal kuda yang dilengkapi sepatu kutub, di antara sepatu kutub ditempatkan sebuah inti dengan lilitan kawat yang dapat bergerak atau berputar pada poros. Pada saat melakukan pengukuran arus listrik yang mengalir pada kumparan dan menyebabkan adanya magnet tersebut ditolak oleh medan magnet A. Berdasarkan hukum tangan kiri Fleming, kumparan tersebut akan berputar sehingga jarum penunjuk akan bergerak atau menyimpang dari angka 0. Semakin besar arus yang mengalir dalam kumparan, maka akan semakin besar pula arus yang mengenai kumparan dan menyebabkan penyimpangan jarum bergerak semakin jauh. Nah, keterangan gambar bagian-bagian alat ukur kumparan putar. Gambar pertama, nomor 1 yaitu skala, nomor 2 adalah jarum penunjuk, nomor 3 adalah magnet tetap, nomor 4 adalah sepatu kutub, nomor 5 adalah kumparan putar, nomor 6 adalah inti besi, nomor 7 adalah pegas, nomor 8 adalah porosnya. Nah, terdapat dua buah pegas yang berbentuk ulir pipih, yaitu 1 pegas yang terletak di atas kumparan, 2 pegas yang terletak di bawah kumparan. Kedua pegas tersebut memiliki arah yang berlawanan. Oleh sebab itu, jika salah satu pegas mengencang, maka pegas yang lain akan mengendur. Hal ini yang mengatur keseimbangan pada jarum penunjuk dan menunjukkan pada titik 0. Apabila tidak ada arus yang mengalir pada suatu alat ukur yang bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar, ketika kumparan dialiri arus listrik, maka akan timbul gaya pada kedua sisi pegas dan akan menghasilkan momen penyimpangan. Kemudian bagaimana pendapat Anda terhadap kesenangan tersebut? Jawabannya adalah dengan kesalahan maksimum per batas ukur dikali 100%. Itu kelas alat ukur sama dengan 0,25 per 50 dikali 100%. Klarifikasi alat ukur standar deviation nomor 13D di 23 menspesifikasikan bahwa penelitian alat ukur dibagi menjadi 8, yaitu 0,05, 01, 02, 05, 1, 0,5, 2,5, dan 5. Kelas-kelas tersebut artinya bahwa besarnya kesalahan alat ukur pada batas-batas ukur masing-masing kali kurang lebih 0,05%, kurang lebih 0,01%, kurang lebih 0,2%, kurang lebih 0,5%, kurang lebih 1%, kurang lebih 1,5%, kurang lebih 2,5%, kurang lebih 5% dari relatif harga maksimum. Dari kesalahan alat ukur tersebut digolongkan menjadi 4 golongan sesuai dengan daerah pemakaiannya, yaitu 1 golongan dari kelas 0,5, 0,1, 0,2 termasuk alat ukur presisi yang tertinggi. Biasanya digunakan di laboratorium yang standar. 2 golongan alat ukur dari kelas 0,5 mempunyai ketelitian dan presisi tingkat berikutnya dari kelas 0,2. Alat ukur ini biasanya portable. 3 golongan dari kelas
panel-panel yang tidak begitu diperhatikan presisi dan ketelitian. Nah, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, diperoleh bahwa akurasi alat ukur tersebut sekitar 0,5%. Menurut standar IEC nomor 13B-23, kelas alat ukur ini termasuk dalam golongan 2. Alat ukur ini biasanya portable. Kemudian, berapa nilai deviasi rata-rata antar kedua ampere-meter tersebut? Ini adalah tabelnya, yaitu presentasi kesalahannya percobaan pertama 0,25, kemudian kuadrat presentasi kesalahannya 0,0625. Yang kedua, presentasi kesalahannya 0, kuadrat presentasi kesalahannya itu 0 juga. Yang ketiga, presentasi kesalahannya 0,21, kuadrat presentasi kesalahannya 0,0441. Begitupun selanjutnya sampai percobaan ke-10. Di sini kesalahan presentasi kesalahannya jumlahnya itu 0,6303 dan kuadrat presentasi kesalahannya yaitu 0,119312. Nah, setelah dihitung menggunakan rumus, ini diperoleh standar defisiasinya sebesar 0,094. Nah, buatlah kesimpulan Anda dari praktikum tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rata-rata dari presentasi kesalahan sebesar 0,06%, di mana kelas alat ukur yang digunakan berada pada golongan 2. Alat ukur ini biasanya portable. Ini adalah grafiknya. Kemudian, ini adalah rangkaiannya. Nah, di sini di sumbernya itu 9 volt, kemudian R-nya 390. Kita running. Sini hasilnya yaitu 23,07 ampere. Kemudian kita ubah lagi. Sini menjadi 25,71 miliampere. Kemudian kita ubah lagi. Nah, di sini menjadi 21,95 miliampere. Begitupun untuk percobaan sampai ke 10. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.